Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita masih dalam keadaan darurat COVID-19, yaitu penyakit virus corona yang dianggap berbahaya dan kita tidak bisa untuk bertatap muka langsung, sehingga kita melakukannya melalui video daring katanya sekarang. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, memang kita belum bertemu, tapi mudah-mudahan virus corona segera berakhir dan kita bisa bertatap muka langsung, sehingga rasa kangen, rasa rindu, rasa tanda tanya besar yang ada pada diri anak-anak madrasah mu'allimat itu kayak apa bisa terjawab. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, saya perkenalkan dulu, nama saya Musyafa. Dalam keseharian saya mengajar sejarah kebudayaan Islam dan yang kedua adalah ke-NU-an. Dan secara kebetulan bahwa untuk pemateri, yaitu materi ke-NU-an, saya mendapat tugas. Ya, nama saya tadi Bapak Musyafa, istri baru satu, anak juga baru satu, domisilinya di Desa Brambagan Kidul, dekat jalan raya, sehingga anak-anak kalau main ke rumahnya Pak Mus siap pasti diterima dan mudah dicarinya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang tradisi dan amaliyah Nahdlatul Ulama. Tetapi sebelumnya akan saya sampaikan dulu, NU itu apa? Apakah sejenis makanan atau minuman atau apa? Anak-anakku, bahwa NU itu adalah sebuah organisasi, atau ketika awal lahirnya namanya adalah Jam'iyah Diniyah Islamiyah, yang kemudian para ulama Ahlussunnah wal Jamaah memberikan nama Nahdlatul Ulama yang bermakna kebangkitan ulama. Sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah, atau kalau kita lebih sering menyebutnya dengan organisasi sosial keagamaan, maka ruang lingkup dari organisasi Nahdlatul Ulama ya otomatis pasti di lingkungan sosial keagamaan. Ya, kemudian sebagai organisasi pasti punya tradisi yang banyak dilakukan di lingkungan masyarakat kita, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Tradisi-tradisi ini kita sering menjalankannya, tetapi kita tidak tahu apa sih arti atau tujuan dari tradisi itu sendiri. Maka sedikit akan saya sampaikan mengenai tradisi dan amaliyah dari organisasi NU. Yang pertama, kita sering mengenal yang namanya tahlilan. Tahlilan itu apa? Iya, betul. Tahlilan itu adalah mengiring atau membaca rangkaian ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat-ayat pendek. Kemudian ada ayat kursinya, ada
zikir-zikir pilihan, misalnya ada istighfar, sholawat, tahlil, tasbih, tahmid, yang kemudian diakhiri dengan yang namanya doa. So, rangkaian-rangkaian itu tidak ditutup dengan doa, karena kebiasaan dari orang NU adalah berdoa, ya. Dan tahlilan ini di lingkungan masyarakat kita itu bisa dilihat ketika ada orang yang meninggal. Taruhlah misalnya hari ini meninggal, mulai malam nanti itu diadakan yang namanya tahlilan, ya, tahlilan sampai dengan 7 harinya, kemudian dilanjutkan 40 harinya, 100 harinya, 1 tahunnya, kemudian 2 tahun. 1 tahun itu kalau orang Jawa menyebutnya mendak, mendak pertama, kemudian 2 tahunnya adalah mendak kedua, kemudian 1000 harinya. Setelah 1000 harinya apakah berhenti sampai di situ? Ternyata tidak, karena biasanya setahun sekali diadakan yang namanya haul, yaitu tujuannya memperingati dan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Jangan sampai salah paham bahwa tahlilan itu mendoakan, bukan meminta doa kepada orang yang sudah meninggal. Itu ya anak-anak. Kemudian yang kedua, yaitu tradisi berjanjenan. Berjanjenan itu apa? Berjanjenan itu kitab yang di dalamnya berisi tentang sejarahnya Rasulullah. Nah, sejarah Rasulullah mulai dari kelahirannya. Anak-anak tahu nggak kelahirannya Rasulullah itu disebut dengan tahun tahun gajah? Betul, tahun gajah, karena di waktu menyambut kelahirannya Rasulullah, Raja Abraha, kalau nggak salah dari Yaman, itu melakukan penyerangan terhadap kota Mekah, sehingga dilaknat oleh Allah dengan dijatuhi butiran-butiran kerikil yang dibawa oleh burung ababil, sehingga seluruh pasukan dari Raja Abraha, termasuk Raja Abrahanya, tewas, ya, terbunuh menjadi abu karena dijatuhi oleh batu kerikil yang berasal dari neraka. Dan tidak hanya sampai di situ, tidak hanya kelahirannya Rasulullah, tetapi juga termasuk dakwahnya Rasulullah, termasuk perjuangannya Rasulullah. Dakwahnya itu mulai dari sembunyi-sembunyi sampai kemudian secara terang-terangan. Bahkan Rasulullah secara pribadi mendapat hinaan, mendapat cacian, bahkan mendapat siksaan. Salah satunya ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, ke negeri Taif, Rasulullah mendapat perlakuan yang tidak enak, yaitu dengan dilemparinya Rasulullah itu dengan batu, sehingga Rasulullah terluka. Nah, setelah itu kemudian juga wafatnya Rasulullah. Kita tahu wafatnya Rasulullah juga berasal dari kitab Al-Bajani. Nah, kemudian kitab Al-Bajani sendiri kalau dibaca itu ada upacara yang namanya Asrotolan. Asrotolan itu berdiri sambil membaca sholawat, karena di lingkungan warga NU sendiri ketika kita melaksanakan asrotolan itu diibaratkan kita menghormati kedatangannya Rasulullah. Nah, itu. Kemudian yang ketiga yaitu manakibat, yaitu membaca manakib, kitab manakib, kitab yang menceritakan sejarah, yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tujuannya sama, yaitu
yaitu mengenang jasa perjuangan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, ini nanti anak-anak bisa mempelajarinya dengan ikut jamiah-jamiahan yang ada di kampung kalian sendiri. Kemudian juga ada kebiasaan atau tradisi membaca sholawat nariyah. Membaca sholawat nariyah ini tujuannya agar dilapangkan dan dimudahkan rezekinya. Jadi tradisinya NU semua itu tidak hanya bermanfaat dan mendapatkan pahala bagi kita, juga mendapatkan bagi orang lain. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya tingkeban. Apa itu tingkeban? Kalau orang Jawa menyebutnya mapati dan mitoni. Mapati, tingkeban yang berhubungan dengan mapati, yaitu ketika ada wanita hamil 4 bulan, di mana hamil 4 bulan itu adalah ketika jabang bayi diberi roh oleh Allah. Itu ketika 4 bulan. Maka kemudian di kalangan warga NU ada kebiasaan untuk bancai, ya, untuk mensyukurinya. Kemudian dilanjutkan dengan 7 bulanan mitoni, 7 bulanan. 7 bulanan ini adalah waktu di mana bayi itu tidak semuanya lahirnya 9 bulan 10 hari. Ada yang lahirnya itu 7 bulan. Makanya kemudian diantisipasi oleh warga NU. Kalau jabang bayi itu lahirnya 7 bulan, atau kita sering menyebutkan dengan kelahiran prematur. Ya, maka ada yang namanya mitoni. Kemudian talqin. Apa itu talqin? Talqin itu tuntunan. Karena kalau ada orang yang sakaratul maut, itu biasanya dituntut oleh keluarganya. Saya punya cerita, saya punya tetangga, saya tidak menyebutkan namanya, sebut aja namanya Fulan. Ya. Bapaknya Fulan itu ketika sakaratul maut itu dibiarkan oleh keluarganya, tidak ada yang menuntut. Kemudian ketika Pak Mus datang, saya menyuruh anak tertuanya, anak sulungnya, untuk menuntun orang tuanya. Dia pun masih tanya, terus gimana mas caranya untuk mentalkin, menuntun bapak saya? Yaitu dekat di telinganya, kemudian kamu suruh bapakmu menyebut. Ya, memang dilakukan, tapi salah kalimatnya. Karena ketika mendekati telinga orang tuanya, dia menyebutkan, Pak, nyebut Pak, Pak, nyebut Pak, Pak, nyebut Pak. Maka bapaknya pun menjawab, Bun. Itu salah. Itu yang salah itu yang memberi informasi Pak Mus, apa yang menerimanya barangkali dua-duanya, ya kan anak-anak. Jadi kalau meminta tolong kepada orang itu ya harus jelas itu kesalahannya Pak Mus diakui. Maka kemudian dijauhilah orang ini, Fulan ini, Fulan, caranya bukan begitu. Kalau bapakmu sakaratul maut itu tuntunlah dengan kalimat-kalimat terbuka, misalnya dengan kalimat La ilaha illallah. Kalau misalnya nafasnya sudah sampai di atas dada atau di leher, kita tuntun aja dengan kalimat yang paling pendek, Allah, Allah, Allah. Itu yang kemudian
kemudian dilakukannya. Kemudian talqin sendiri itu juga dilakukan ketika mayat ini sudah dimasukkan ke liang lahat, liang kubur, di mana ketika itu entah itu Pak Kodir atau Pak Ustadz atau Pak Yai itu menuntun si mayat, fulan, kau sudah ada di kubur, di alam barzakh. Nanti kamu akan kedatangan malaikat yang namanya Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir itu ketika datang seperti angin lesus, mungkin sekarang ya puding beliau sambil menyeret gadanya, yang satu menyeret rantainya, yang siap mengeksekusi orang-orang atau mayat yang tidak beriman. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman, sehingga kita tidak akan mendapatkan rasa takut ketika kita mati. Selanjutnya yang nomor 7, yaitu doa kunut. Doa kunut itu menjadi tradisinya orang Ahlussunnah wal Jamaah, orang NU, yaitu dilakukan ketika rakaat kedua atau ketika iktidal di rakaat kedua pada sholat subuh. Itu pada umumnya. Tetapi di waktu bulan Ramadan, doa kunut ini juga dilakukan ketika satu rakaat terakhir, yaitu rakaat ke-23, sama, yaitu ketika habis iktidal. Tetapi di saat-saat genting seperti sekarang ini, yaitu adanya virus corona, maka dianjurkan supaya warga NU, termasuk Pak Mo, termasuk anak-anak, untuk juga menambahi yang namanya kunut nazilah, kunut yang dibaca ketika dalam keadaan terkena musibah. Itu ya anak-anak, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Sekarang nomor 8, yaitu tawasul. Tawasul itu apa? Tawasul itu kalau diartikan adalah perantara. Yang namanya perantara itu ya kita minta tolong. Minta tolong kepada siapa? Kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Misalnya kita memohon sesuatu kepada Allah, kita minta tolong kepada para wali. Maka di lingkungan warga itu sendiri itu ada kebiasaan wisata religi atau ziarah ke makam para wali, ya, dengan tujuan mendoakan sekaligus supaya para wali itu juga ikut mendoakan kepada Allah, sehingga ya hasilnya kita akan mendapatkan doa yang kita mohonkan. Sama seperti kalau misalnya anak-anak itu kan perempuan, cewek. Biasanya kalau ada jajanan lewat, kira-kira kalau minta ibumu kamu dikasih enggak? Pasti dimarahi. Udah besar nggak tahu diri, wong adiknya aja nggak minta, kamu minta, gitu kan? Ya itu wajar, itu biasa. Nah biasanya sebagai kakak yang punya adik, maka kakaknya ini akan minta tolong kepada adiknya. Dek, kamu aja tadi yang minta uang sama ibu, kita nanti beli mie ayam. Oh, tadinya minta mie ayam ke ibunya langsung tidak dikasih, maka dia nyewa, minta tolong kepada adiknya untuk memintakan kepada ibunya. Dan apapun alasannya, yang namanya orang tua itu pasti lebih banyak nuruti keinginannya anak yang lebih kecil. Sehingga ketika adiknya minta, Bu, minta mie ayam, akhirnya dikasih oleh ibunya.
Padahal ketika kamu minta aja kamu dimarahi, udah besar dimasakin orang tua, nggak mau makan, malah minta jajan gitu kan. Tapi ketika adikmu yang meminta, kemudian adikmu sambil merengek-rengek, apa yang terjadi? Diberi. Tetapi kamu memanfaatkan adikmu, ya kan? Memanfaatkan adikmu sehingga diberikan, dan kamu juga berlaku curang. Maka mie ayam yang mestinya adikmu tidak suka pedas, kamu belinya pedas sehingga adikmu tidak mau makan mie ayam. Siapa yang diuntungkan dengan kebohongan itu? Kamu. Ya, itu sebuah contoh, tapi jangan ditiru. Artinya kita ambil hikmahnya, dimana kalau kita minta minta sesuatu kepada Allah, maka kita menggunakan yang namanya perantara. Siapa perantaranya? Yaitu orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kemudian ini yang terakhir, yang nomor 9, yaitu ziarah kubur. Ziarah kubur itu menjadi tradisinya orang NU. Sekarang nomor 9, yaitu ziarah kubur. Ziarah kubur itu menjadi tradisinya NU karena tujuan utamanya adalah mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, keluarga kita yang sudah meninggal. Mengenai ziarah kubur ini, anak-anak, pada awalnya Rasulullah itu melarang. Kenapa melarang? Karena pada waktu itu imannya kaum muslimin masih lemah, sehingga dikhawatirkan orang yang ziarah kubur itu bukan mendoakan orang yang sudah meninggal, tetapi malah meminta-minta kepada orang yang meninggal. Maka Rasulullah melarang. Tetapi kemudian Rasulullah menganjurkannya. Ini sesuai dengan hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Nah, ini yang ada golongan lain yang menggunakan dalil ini, tapi hanya sampai di situ. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ya, dahulu aku Rasulullah telah melarang kamu berziarah kubur. Tetapi setelah kaum muslimin imannya kuat, Rasulullah kemudian melanjutkan hadis ini, fazuruha, maka sekarang ziarahlah. Atau ini berupa anjuran dari Rasulullah, ziarahlah. Kenapa? Fa innaha tadhkiratul akhirah. Karena sesungguhnya orang yang ziarah kubur itu bisa mengingatkan kepada hari akhir. Tuh. Ini hadis riwayat dari Imam Muslim. Kemudian juga ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, sama dengan yang atas. Fazuruha fa innaha tadhkiratul maut. Saya ulangi, fa innaha tudzakkirul maut. Yang mana ziarah kubur ini dapat mengingatkan kepada kematian. Jadi ziarah kubur itu juga manfaatnya besar, sehingga orang yang takziah pun atau yang sering, biasanya itu Kamis sore, badal asar, atau Jumat pagi, itu kaum muslimin khususnya warga NU itu berbondong-bondong untuk ziarah kubur. Ziarah kubur ini kalau orang Jawa menyebutnya nyekam, ada yang namanya besek, ada yang namanya apalagi itu banyak sekali itu nyadran kalau orang di Jawa Tengah bagian selatan. Baik anak-anak, demikian tadi sekilas beberapa tradisi yang biasa dilakukan oleh warga NU. Sebenarnya masih banyak lagi tradisi dan amalia warga NU. Yang jelas orang NU itu selalu menggunakan kaidah yang namanya al-muhafadzatu ala qadimis shalih wal ahdu bil jadidil aslah. Yang lama dilestarikan dan yang baru itu juga
dilaksanakan, atau gampangannya al-muhafadzatu ala qadhimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah itu bermakna aktif, kreatif, dan inovatif. Demikianlah anak-anak yang dapat saya sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan menggunakan protokol COVID-19. Jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan.